A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para murid dan santri juga para pemirsa, tepat dan sesuai pada bulan pertama tahun baru Jawa atau tahun baru Tritungga, guru mengulas kembali dan memberikan pemahaman dan pengertian bagi murid dan santri, khususnya juga para pemirsa yang sudah mulai mengikuti pemahaman atau video guru. Apa yang dimaksud dari kalender atau perjalanan di bulan pertama? Di situ ada kata pertama, dalam bahasa agama disebutlah awal atau permulaan. Karena adanya pemahaman yang sudah salah, pemahaman yang salah persepsi, terutama di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terutama tentang orang-orang yang beragama, kesalahan yang sudah 1400 tahun, sehingga menjadikan permasalahan dalam kehidupan baik bersosial, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian guru akan memberikan atau membantu pemahaman khususnya para pemirsa yang belum tahu tentang video guru yang lama, atau juga para murid santri yang baru yang belum mendapatkan pemahaman atau belum mengerti atau mengetahui video-video guru yang lama. Sesuai dengan perjalanan tahun, karena ini tahun yang pertama disebutlah tahun yang awal. Dengan memahami yang pertama dan yang awal, guru memulai membuat video kembali atau mengulas video yang lama dengan awalnya sebuah cerita atau sebuah alkisah yang ditulis orang-orang terdahulu yang disimpan di dalam tulisan orang-orang sekarang menyebutnya di dalam kitab suci Al-Quran. Karena ada pemahaman yang miss, disitulah menjadikan problem seluruh dunia. Semoga dengan pemahaman ini lebih mudah dipahami bagi para pemirsa, khususnya orang-orang atau manusia yang beragama. Sehingga kalian tidak salah menempatkan pemikiran Anda, dan semoga para pemirsa tidak salah memahami kehidupan dan sejarah kehidupan. Satu contoh, guru sedikit mengulas sebelum diberikan contoh. Manusia itu saling bertikai, merasa dan juga ingin menggali mendapatkan suatu kebenaran. Kebenaran manusia itu meyakini adanya dari suatu kitab. Guru menganalisa atau mengambil satu contoh dua agama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu contoh, guru mengambil dua contoh agama, satu dari agama kita Islam dan yang satu contoh dari agama Kristen atau Nasrani. Kedua-duanya kadang saling mengeklaim paling benar, saling menghujat. Disitulah permasalahan yang belum terselesaikan. Mengapa kok bisa begitu, guru? Karena orang-orang sekarang yang dipelajari adalah tulisan dari orang-orang terdahulu dan tidak mengerti apa yang dimaksud. Karena naluri manusia itu ingin mendapatkan kebenaran, sehingga kedua dari orang-orang yang meyakini agamanya masing-masing saling menggali dan tidak akan pernah ketemu. Untuk video ini guru sesuai dengan apa yang diajarkan. Guru menerangkan tentang yang awal atau permulaan. Permulaan cerita sebagai bangsa manusia itu dimulai dengan adanya sejarah Adam dan Hawa. Sesuai dengan judul di video ini diberilah judul oleh guru Wal Awalu. Untuk memahami ini sebenarnya sudah diajarkan oleh guru ya, para murid dan santri dan juga para pemirsa. Namun diulas agar lebih mudah dipahami karena kembali lagi ya, karena manusia ini sudah terdogma atau sudah berasumsi yang bukan-bukan karena sudah 1400 tahun. Guru coba meluruskan pemahaman atau alur pikiran sejarah bangsa manusia yang tidak tepat apa yang dimaksud dari sejarah kehidupan.
Coba pahami dari apa yang ditulis di video ini. Inilah para murid dan santri dan juga para pemirsa. Guru memberikan gambar atau tulisan dimudahkan. Karena pemikiran pemahaman ini pun juga tidak mudah. Karena kembali lagi, pendidikan kurikulum cerita kitab itu yang sudah salah paham sehingga pun menjadikan miss pemahaman. Guru memberikan satu contoh ya. Di sini ada suatu lingkaran. Sesuai dengan judul wal awalu, sebelum cerita-cerita nabi dan rasul dan cerita-cerita para yang disebut wali, yang disebut aulia, yang disebut ambia, awal pertama cerita, start pertama kita sebagai manusia harus memahami dari ini dulu. Tatkala dari awal ini sudah salah para pemirsa, atau pertama yang disebut wal awalu ini orang-orang yang ahli kitab atau orang yang ahli agama salah makna ini, salah semua kitab ini. Karena saat ini kurang paham tentang agamanya. Sebelum diulas oleh guru ya, para murid dan santri, coba ini. Di dalam cerita sejarah manusia pertama diterangkan di dalam kitab suci Al-Quran, manusia meyakini seperti itu, dan kitab yang lain menerangkan. Di situ Anda kalau mendapat cerita atau mempelajari kitab, itu harus yang tepat dan benar atau sebanyak mungkin referensinya. Satu contoh. Tatkala manusia berdebat tentang sejarahnya Adam dan Hawa, di situ ada kan dua kuldi. Manusia itu yang tahu Adam, Hawa, kuldi. Di situ ada rangkaian cerita ulo atau ular. Nah ini kadang manusia tidak paham dan di situ nanti ada juga yang disebut setan. Nah, di sini sebenarnya ada 7. Coba guru hanya memberi satu gambaran ya. Manusia mendapatkan pendidikan atau cerita atau orang berbicara, manusia yang mendengarkan, persepsi otaknya itu mengasumsikan tidak sesuai apa yang dimaksud dari tulisan atau cerita kitab itu. Satu contoh, di dalam cerita manusia pertama kan diterangkan di situ ada Allah, ada Adam, ada Hawa, ada kuldi, ada ular, ada surga, dan ada setan, ada 7. Nah, tatkala di situ guru memberi pertanyaan, siapakah di situ yang pertama? Ya, Allah, Adam, Hawa, kuldi, ular, setan. Siapakah yang pertama di situ? Nah, disinilah yang menjadikan problem manusia itu salah persepsi. Sehingga cerita-cerita yang fiksi dianggap cerita sejarah yang benar. Cerita-cerita ilustrasi dikira cerita kehidupan. Satu contoh, guru memberi lingkaran seperti ini. Semoga ini mempermudah pemahaman dan penalaran bagi bangsa manusia, khususnya manusia-manusia yang menggali kebenaran lewat kitab-kitab yang sudah ada. Satu contoh para murid dan santri. Di sini lingkaran diberilah tulisan oleh guru Adam. Di sini lingkaran diberilah Hawa. Tatkala Adam dan Hawa disimbolkan oleh guru di sini gambar asmara, disinilah yang disebut kuldi. Tatkala Adam dan Hawa menyatu, bersatu dan berkumpul, nah disitulah terjadinya kuldi. Kumpulnya Adam dan Hawa inilah yang disebut setan. Ini. Nah, bahasa sekarang kalian menyebutnya itu ranjang. Atau tempat untuk berkumpul. Atau tempat untuk, kalau sesuai dengan bahasa, orang dulu menyebutnya untuk klesetan. Maka di sini
Manusia salah paham, dikira setan itu makhluk gaib. Ya, dipahamkan para pemirsa. Di sini ada tempat tidur, di sini ada dua insan. Di sini mempunyai perilaku klesetan, rebahan. Tatkala klesetan atau rebahan, disitulah si ular ini mulai reaktif. Nah, ini para pemirsa semoga sudah paham ya sedikit tentang gambar atau seperti ini. Karena pemahaman pertama ini salah, sehingga manusia itu menceritakan makhluk gaib itu disebut setan, dan kitab-kitab yang lain menyebut setan dan setan-setan. Itu semua kitab yang ada di dunia dan kitab-kitab yang diyakini umat beragama itu salah kaprah. Karena yang dimaksud setan ini manusia itu lagi rebahan. Karena setan ini bahasa Jawa kuno sehingga manusia sekarang tidak paham. Maka setan itu mempunyai sifat klesetan, bahasa sekarang rebahan. Rebahannya laki dan perempuan. Disitulah yang disebut ulo atau ularnya berdiri. Baru di situ Adam dan Hawa sama-sama makan buah kuldi. Ruangannya inilah yang disebut surga. Ruangan dan keadaan inilah yang disebut swarga. Nah, dari kitab diterangkan adanya Allah, adanya kuldi, adanya Hawa, adanya Adam, adanya setan, adanya ular, sampai diturunkan ke dunia. Pertanyaan ini untuk membantu pemahaman intelektual para pemirsa ya. Siapakah di antara kesekian yang terdahulu? Ini jawabannya, sutradara atau kameramennya. Satu contoh di sini, kalau manusia terjebak oleh kitab, kalau Anda terjebak oleh cerita-cerita di gambaran, manusia pasti menjawab yang dahulu adalah Allah. Yang pertama adalah sutradaranya, kameramen, bahasa yang tepat. Di antara dari Allah ada surga, ada kuldi, ada Adam, ada Hawa, ada setan, ada ular, ada ranjang. Yang pertama adalah manusia yang membuat cerita itulah. Nah, semoga ini sangat dipahami betul-betul ya. Dari cerita Adam dan Hawa ini sudah ketemu siapakah yang pertama di dunia. Karena ini yang membuat cerita ini manusia. Cerita ini ditulis dari leluhur Jawa. Kurang lebih 67 Masehi. Artinya sejak 67 Masehi, disitulah orang-orang terdahulu mengarang atau memberikan suatu nama kepada yang tidak jelas, atau memberikan suatu nama bagi yang tidak diketahui, diberilah sebutan kata Allah. Nah, mulai disinilah kata Allah itu ditulis dari orang-orang terdahulu, dialah sutradaranya, dialah kameramennya. Kalau ditarik dari sejarah 67 Masehi, Allah baru dinamakan dan dibuatlah cerita ini, padahal kehidupan di Jawa dan di dunia, sebelum Masehi, jutaan manusia peradaban sudah begitu ramai. Inilah para murid dan santri, khususnya para pemirsa. Kalau sudah seperti ini diketahui bagi masyarakat, khususnya umat, artinya selama ini yang diyakini orang-orang yang bertiga tentang sejarahnya Nuh, sejarahnya Musa, sejarahnya hal-hal yang disebut ulul azmi, semuanya adalah fiktif atau fiksi. Nah, itulah kesalahan yang memang disengaja dari orang-orang terdahulu demi kepentingan dari kelompok dan golongannya. Semoga ini betul-betul dipahami ya para pemirsa. Kalau ini salah para murid dan santri ya.
Ini salah. Kalian tidak akan menemukan kebenaran di kitab suci Al-Quran, dan kalian tidak akan pernah menemukan kebenaran di kitab Injil. Kalau keterangan apa yang aku sampaikan di video ini, kitab Quran atau Injil tidak sama dengan apa yang dimaksud di sini, artinya itu adalah bohong atau rekayasa atau penipuan atau pembodohan. Karena inilah yang dimaksud ceritanya Adam, Hawa. Inilah para murid dan santri betul-betul dipahami ya, karena ini sesuatu hal yang untuk meluruskan sejarah. Coba diulas kembali oleh guru ya. Kalau toh sudah mengerti dan mengetahui bahwa Adam dan Hawa itu bukan manusia pertama yang di dunia ya maksudnya. Maksudnya Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang mencipta atau yang memproduksi atau yang mengukir Anda atau kita. Bahasa sederhananya adalah orang tua kemanten pertama. Tapi cerita itu karena dibuat oleh leluhur kita sejak 67 Masehi dan berkembanglah dari cerita-cerita itu, dan orang-orang terdahulu membuat cerita, membuat kitab yang tidak ada alurnya dan terbelok-belok sampai sekarang. Para pemirsa, kalau toh sudah mengerti satu contoh bahwa setan adalah bukan makhluk gaib. Setan adalah sifat manusia dalam artian adalah rebahan. Tatkala dalam setan arti bersosial manusia pemalas, karena mempunyai sifat kelesetan. Cerita-cerita adanya ru'yah, adanya orang-orang kena sesuatu atau penyakit atau psikolog atau tubuhnya luka atau sakit. Manusia mengatakan bahwa manusia itu digoda setan. Artinya manusia yang berbicara seperti itu, manusia itu salah kaprah. Kalau ada kitab menerangkan setan itu makhluk gaib yang menakutkan, kitab itu adalah pembohongan publik. Lantas berapa manusia yang sudah terjerumus dari kitab-kitab seperti itu, dan orang-orang yang tidak mengerti mendakwahkan dan berceramah seperti itu. Lantas bagaimana bagi para pemirsa atau pendengarnya yang mengikuti dari manusia yang tidak mengerti sejarah, manusia yang tidak mengerti kitab, lantas dia berdakwah dan berceramah, sedangkan yang mendengarkan itu jutaan. Dan sedangkan orang-orang yang mengikuti cerita yang salah, itu pun juga kita, Anda, orang tua kita, dan guru-guru Anda. Dan orang-orang tua kita dan nenek moyang kita pun banyak yang sudah pada meninggal, mendapatkan cerita yang salah, alur pikiran yang salah. Kira-kira bagaimana kalau sudah meninggal di sana? Sesungguhnya apapun dimulai dari pikiran. Tatkala pikiran pertama sudah salah, salahlah semua perilaku manusia. Bersyukur dan berbahagialah para pemirsa, khususnya murid dan santri. Aku akan meluruskan apa yang kalian sudah dibelokkan dari sejarah, dan Anda sudah dibelokkan dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Manusia orang-orang terdahulu membelokkan manusia lain melalui kitab-kitab tulisan yang tidak bertanggung jawab itu. Kembali lagi melalui video ini aku sampaikan, semoga berbahagialah kalian semua para pemirsa. Telah aku sampaikan kebenaran, demi kembalinya sebagai sejarah akan lurus sesuai apa yang dimaksud Adam dan Hawa. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.